Itu karakter yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi karena saya ingin menambah kembali tak karakter itu, yaitu dengan cara tagline saya adalah Jawara Tangguh. Ya, ini kenapa saya sebut Jawara Tangguh? Karena memang selama ini di karakter itu, akhirnya saya berpikir, siapa sih Sultan Ageng Tirtayasa? Seorang teknokrat, seorang ekonomi, seorang ahli pertanian. Maka harus melekat, saya ingin nanti kesempatan saya dijadikan rektor, saya ingin ada prodi teknologi pengairan. Nah ini kan luar biasa. Karena di negara kita, mohon maaf, di Provinsi Banten pun banyak pengairannya, banyak hasil pertaniannya. Maka bagaimana pengairan yang sangat kita banggakan, yang sangat kita butuhkan itu dengan cara, nah ini pun akan seperti itu. Untirta akan memanfaatkan potensi lahan yang ada untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjadikan contoh pembuatan mall kah, pembuatan hotel kah, gitu kan. Karena nanti income generating masuk Untirta juga. Sobat Ekpis dimanapun berada, hari ini 1 Maret 2023, jumpa lagi dengan saya, Kang Ali, di studio tercinta Ekpis Banten. Dan di studio telah hadir tamu spesial dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jabatannya adalah Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Nama lengkapnya adalah Dr. Haji Suherna STMSI. Beliau adalah alumni Untirta, sekaligus juga melewati tahapan-tahapan karir yang memenuhi SOP layaknya pejabat publik di Untirta. Dan hari ini memang akan bicara soal potensi beliau sebagai kandidat terkuat insyaallah untuk memimpin Untirta dan membawa Untirta ke level nasional. Amin. Menjadi 10 besar barangkali atau 5 besar Insyaallah. Dan ini saya kira tantangannya tidak kecil Pak Dokter. Ya, siap. Dan untuk itu nanti akan disampaikan beberapa langkah, ide dan gagasan, visi dan misi nanti Sobat Ekpis, terutama keluarga besar Sultan Ageng Tirtayasa. Siap. Universitas ini perlu bangga dan perlu mendengar nanti. Kenapa? Karena pikiran-pikiran beliau ini akan menjadi penguat. Amin. Dan menjadi semacam referensi kebijakan-kebijakan strategis di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pak Dokter, tentu keinginan atau cita-cita menjadi sampai ke pimpinan 1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini kan bukan perkara asal-asal. Siap. Ini adalah tanggung jawab dan mimpi besar. Mengingat namanya juga bukan nama kecil. Diambil dari Sultan Ageng Tirtayasa yang notabene adalah seorang sultan dengan kompetensi teknik yang luar biasa. Kebetulan Pak Dokter juga teknik satunya. Tetapi di saat yang sama juga ada seorang ulama besar, cucu daripada Sultan Hasanuddin Madya. Nah tentu harapan kami juga sebagai warga masyarakat Banten khususnya, saya ingin melihat Untirta ini tampil bukan bersoleknya saja yang layak dilihat, tetapi juga isinya luar biasa. Silakan Pak Dokter sampaikan alasan pertama tentu apa sebenarnya melatar belakangi keinginan untuk maju, ikut kontestan dan mengambil peluang ini untuk memimpin Untirta. Monggo Pak Dokter. Baik. Terima kasih Kang Ali dan juga terima kasih ke Ekpis Banten yang sudah bisa sama-sama silaturahim di acara ini. Tentunya kebanggaan kami kita semua bahwa kita bisa bersilaturahim di sini. Nah tadi terkait dengan Kang Ali sampaikan bahwa apa sih motivasi saya untuk bisa menjadi seorang pimpinan 1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tentunya ini menjadikan kerja keras saya terkait karena memang saya dulu itu dilahirkan
di Serang, sebagai alumni Universitas Sultan Agung Tirtayasa juga, sehingga karir saya pun mulai dari jurusan, mulai dari wakil dekan, mulai dari dekan 2 periode dan wakil rektor 2 periode saat ini. Nah, artinya dari si kompetensi menurut saya sudah mencukupi dan bisa memahami semua persoalan-persoalan yang ada di Tirta. Sehingga saya meyakinkan diri untuk mencalonkan menjadi nomor 1 di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, tentunya ini juga menjadi pikiran di dalam visi misi saya untuk membangun Tirta. Apa sih visi misi saya? Ini tentunya juga akan saya sampaikan di sini. Silakan Pak Dokter. Baik, pertama memang kita punya karakter ya, punya karakter yang disebut dengan jawara. Memang dulu saya cerita dulu ya. Iya. Dulu saya zaman dekan pernah diundang di LP3M gitu ya. Di internal kampus ya. Di internal kampus di LP3M itu lembaga penelitian. Nah, itu apa sih? Waktu itu berbicara karakter. Apa sih karakter Untirta itu kan begitu. Kalau UGM itu dengan gajah matanya, kalau ITB itu dengan Ganesanya. Nah, pada waktu itu terbesit di dalam pikiran saya, pada waktu itu ada Pak Iman Kusnandar, ada Pak Usman, banyak lah, karena di LP3M itu. Kira-kira Untirta apa? Maka saya secara spontan itu menyebut bahwa Untirta jawara saja kan gitu. Memang jawara itu tujuan saya untuk merubah image yang selama ini jawara itu kan kayak preman gitu, kayak main hakim sendiri kayak itu kan, udah kan seperti itu. Nah, ini kan ditempatkan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kira-kira apa nih? Nah, pada waktu itu di bulan September 2013 kalau tidak salah saya buat kaos jawara. Nah, ini silakan buka Facebook saya. Itu saya buat, itu sudah ada nama jujur, amanah dan sebagainya. Di situ pun saya menyatakan di Facebook itu bahwa jawara adalah seorang kiai, saya bilang di Banten, pinter ngaji, pinter silat dan sebagainya, dan jujur amanah, saya bilang begitu. Itu sudah besar ya, definisi yang memang sebenarnya belum dikaji oleh LP3, tapi saya sudah pikiran ke sana. Nah, itu cukup di situ. Akhirnya saya juga berpikir, jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Itu karakter yang ada di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Tapi karena saya ingin menambah kembali karakter itu, yaitu dengan cara tagline saya adalah jawara tangguh. Ya, ini kenapa saya sebut jawara tangguh? Karena memang selama ini di karakter itu saya belum melihat ada ketakwaannya. Ya, kalau berbicara secara parsial bahwa tangguh itu adalah takwa, adaptif, terus nalar, terus gesit, gembira, ulet, dan humanis. Nah, jadi saya lihat di tagline saya adalah jawara yang bersungguh-sungguh, takwa bersungguh-sungguh. Jadi Kang Ali jawara, Kang Imat jawara, yang lain jawara, Sivitas Akademika jawara. Tapi sejauh mana ketakwaannya, keimanannya, ketangguhannya dalam itu? Sehingga saya katakan jawara tangguh adalah jawara takwa yang bersungguh-sungguh, seperti itu. Seperti dia amanah, jujur, sering setiap kali, tapi keimanannya tidak pernah sholat, itu jadi persoalan itu sama. Sehingga saya akan mengatakan dengan cara strategis, ya, secara akademis barangkali bagaimana setiap mau adzan, lohor, asar itu kita tinggalkan supaya nanti kita sholat berjamaah kan. Nah, ini kan mencirikan juga. Saya Al-Bantani, Sultan Agung Tirtayasa kan begitu. Dengan perilaku karakter seperti sivitas akademika, insya Allah kan gitu. Selain keberkahan buat Universitas Sultan Agung Tirtayasa juga karakter yang dibangun. Jadi berbicara karakter akademis itu bagaimana dia pinter intelektual, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, berperilaku yang baik, kecerdasan spiritualnya. Jadi 3 konsep itu adalah bagian dari keseimbangan di dalam mengarungi kehidupan gitu. Dan itu ingin diperhatikan gitu, menampilkan. Di sisi lain juga saya berpikir ya, kok kita pakai nih 2 founding father kita
seperti Sultan Agung Tirtayasa, Syekh Nawawi Al-Bantani begitu ya. Tetapi ciri khususnya tidak ada, Tidak muncul. ya tidak muncul. Akhirnya saya berpikir, siapa sih Sultan Agung Tirtayasa? Seorang teknokrat, seorang ekonomi, seorang ahli pertanian. Maka harus melekat. Saya ingin nanti kesempatan saya dijadikan rektor, saya ingin ada prodi teknologi pengairan. Nah ini kan luar biasa. Karena di negara kita, mohon maaf, di Provinsi Banten pun banyak pengairannya, banyak hasil pertaniannya. Maka bagaimana pengairan yang sangat kita banggakan, yang sangat kita butuhkan itu dengan cara para peneliti-peneliti tentang teknologi pengairan itu bersebut. Nah ini saya kira ide yang perlu dapat dukungan nih. Sivitas Akademika, terutama Dewan Senat nanti ya. Bisa berdiskusi 2x24 jam dengan dokter. Tentu kalau mendengar dan melihat nama universitas, kan pertama kalau dari sisi karakter tadi ya, kita udah dengar ya, bahwa apapun universitasnya tentu karakter itu harus muncul. Apalagi ini menyandang nama besar, seorang sultan, ulama, daerah, tapi di saat yang sama karena ini tanggung jawab kampus adalah juga penelitian ya. Riset apa yang kemudian akan menjadi keinginan besar seorang pendokter ketika nanti memang syukur-syukur betul-betul diberi amanah itu. Amin, insyaallah. Sehingga bukan hanya persoalan teknologi irigasi, tapi tantangan kita di Banten ini kan saya kira juga pangan ya. Nah bagaimana rekayasa pangan, kalau bicara irigasi adalah hulu, proses hulu ke hilir ini kan betul. Harus ada teknologi yang mendukungnya, sehingga orang Banten tidak hanya bisa produksi, tapi makannya tidak bisa. Atau sebaliknya, hanya makan saja produksi tidak bisa. Sementara kalau lihat pertumbuhan dan perkembangan penduduk, kayak lahan-lahan hidup, lahan-lahan subur di kita juga tergerus oleh padatnya pemukiman dan sebagainya. Nah ini saya kira bagaimana kerjasama yang intens, pemikiran-pemikiran soal apa dokter ketika nanti jadi rektor itu bisa bila perlu setiap hari bicara dengan gubernur dan para wali kota seprovinsi. Nah itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Tirta ini adalah Universitas Sultan Agung Tirta yang sangat besar. Ya, bukan hanya milik Banten, juga milik nasional dan internasional. Maka visi saya adalah membangun Untirta yang tangguh, berinovatif, dan bereputasi tingkat internasional. Bereputasi internasional seperti itu. Nah ini pertama di daerah kita juga harus kolaborasi, harmonisasi antar pemerintah daerah. Ini contoh, kita ini banyak sekali para peneliti kita, dosen. Saya bangga dengan para dosen. Dan sekarang sudah para keilmuannya sangat luar biasa, banyak sekali profesor juga. Ya seperti di pemerintahan nih, kita minta kerjasamanya dengan pemerintahan untuk bagaimana cara mengkaji naskah akademik, baik dari semua anggota dewan, komisi-komisi, itu kan bagian daripada kerjasama, harmonisasi dengan anggota dewan. Itu sangat kita banggakan, sangat kita harapkan. Harmonisasi dengan pemerintah kabupaten kota bahkan provinsi, membuat kajian sebagai referensi untuk pelaksanaan para OPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Maka perlu ada kajian, perlu ada penelitian naskah akademik untuk bisa membantu semua. Itu kan income generating. Betul. Income generating, pembuatan naskah akademik juga akan menghasilkan income generating gitu seperti ini. Sehingga harmonisasi di tingkat daerah, ya daerah seperti pemerintahan daerah. Bahkan di tingkat perusahaan, kita kumpulkan semuanya kerjasama dengan kita untuk membantu kita supaya alumni-alumni itu juga bisa bekerja di sana kami. Yaitu dengan cara barangkali setiap kita MOU dan kita setiap tahun kita adakan disnatalis untuk bisa undang semua stakeholder yang terkait untuk kita sama-sama membangun Banten, membangun Untirta, membangun kita semua untuk bisa lebih berkembang dari segi ekonomi, dari segi pertanian, dari segi industri yang lain seperti itu yang daripada organ kami. Itu harmonisasi. Masih jauh ini Pak Dokter, artinya itu kan harapannya harapan yang masih di pikiran Pak Dokter. Ya kami dari itu tentu berharap mimpi terwujud.
kira-kira selama ini kalau bicara yang sudah berjalan ya Pak Dokter, apa bentuk kerjasama yang sudah berjalan? Karena lagi-lagi universitas, dosen identik dengan penelitian. Jangan bicara dosen, jangan bicara dokter kalau tidak ada kegiatan dengan penelitian. Karena itulah memang space dan mahalnya di situ saya kira. Kita menjalankan perguruan tinggi itu. Kalau tidak mau perguruan tinggi. Nah selama ini bagaimana kerjasama yang intensif tadi itu bicara wilayah lah, bicara Banten saja. Apakah misalnya berapa kali dalam setahun seorang gubernur atau stafnya atau sekda ya bicara monitor atau adekan coba buatkan landscape atau pilot project dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Nah ini saya kira akan menjadi gagasan yang menarik apa yang disampaikan Pak Dokter kalau sampai ke depan bahwa pemerintah dengan universitas itu berjalan bersama seiring untuk sama-sama mewujudkan tridharma perguruan tinggi secara spesifik tentang kemajuan masyarakat Banten. Nah ini sebenarnya ada konsep tambahannya bahwa ketika universitas besar di Banten, tentunya perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di Banten, kita ajak kerjasama lain yang jarang. Kita jadi pembinanya itu. Kita bersama dengan rektor-rektor yang lain begitu. Jangan merasa besar sendiri, mohon maaf ini gitu. Tapi kita sama-sama kolaborasi. Nah, selama ini banyak sekali masukan ke saya, ke UTT berdiri sendiri tapi tanpa ada ini. Perguruan tinggi swasta bukan menjadi pesaing kita, karena kita sudah besar loh. Jadi kita harus menjadi pembinanya itu ya. Nah itu kita sama-sama lah. Termasuk dalam harmonisasi dengan OPD, dengan perusahaannya kita sama-sama tujuannya adalah membangun Banten, membangun perguruan tingginya masing-masing itu loh. Selama ini masih gitu ya, masih karena sebatas kerjasama biasa saja. Tapi kerjasama itu harus diseriusin gitu ya. Karena yang penting ini kerjasama menurut saya. Karena dengan kerjasama insya Allah akan mendapatkan income generating. Apalagi sekarang Untirta dilirik untuk menjadi PTNBH ini. Ini kelas lagi gitu kan. Nah, ini tentunya semua potensi yang ada di Untirta itu harus bekerja keras nih. Bekerja dan juga harus menghasilkan income generating, kompensasi seorang gitu kan. Yang ini sangat luar biasa untuk menjadi PTNBH. Itu tergantung kesanggupan daripada Untirta. Nah, artinya bagaimana kita percepatan dalam PTNBH itu seperti saya contoh di IPB dengan Botanis Superior itu kan pihak ketiga perusahaan itu menggunakan lahan IPB gitu. Nah ini pun akan seperti itu. Untirta akan memanfaatkan potensi lahan yang ada untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjadikan contoh pembuatan mall kah, pembuatan hotel kah gitu kan. Karena nanti income generating masuk Untirta juga. Sistemnya BOT. Nanti dalam sekian puluh tahun atau sekian tahun itu nanti milik Untirta seperti itu. Nah itu selain berjalan positif kita kan mendapatkan income. Sehingga kita kegiatan-kegiatan yang lain pun kegiatan ini kita masuk ke situ. Ke hotel yang kerjasama itu. Sehingga perputaran uang Untirta itu di situ dan masuk lagi ke Untirta. Itu secara makro, secara mikronya, nah itu tapi kita manfaatkan dosen-dosen yang punya potensi kerjasama mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang prestasi itu bisa menghasilkan. Jadi warga kampus sejahtera nanti ya. Baik, kalau PTNBH kan biasanya tergantung daripada bagaimana pendapatan. Nah, tinggal di jumlah saja berapa jumlah perusahaan di Banten ya. Saya item kerjasama dengan betul dengan CSR-nya, dengan beasiswanya. Karena dengan beasiswa itu ya sekarang ini kita PNBP itu banyak sekali support dari beasiswa mahasiswa kan gitu. Ada perusahaan Indakiat, ada Universitas Cendera Asih, Krakatau Poso, BI dan sebagainya. Bahkan KIPK itu masuk itu pendapatnya luar biasa. Dulu memang bayaran mahasiswa UKT-nya 500 rupiah, 500 ribu rupiah, ya. Terus ada yang 1.500, ada yang 2.000. Tapi karena ini ada beasiswa, ada KIPK namanya. Itu menjadi 2.400.000 semua masuk tanpa ada masalah tadi itu. terjangkau Ya, itu baru akreditasi yang C dan akreditasi yang B itu 4 juta.
Nah, bagi mahasiswa yang tidak mampu mendapatkan KIPK tapi akreditasinya B itu 4 juta. Kalau A itu 8 juta. Ini sudah ada aturannya jelas. Sehingga akan mendapat pendapatan income generating dari beasiswa itu untuk Untirta seperti itu. Sangat sangat ada potensi yang bisa kita. Nah, itu bicara ide dan visi atau gagasan Kadir Untirta sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga bisa menjadi mitra yang kompeten dengan pemerintah. Sekarang bagaimana Untirta nanti dalam gagasan pada rektor ini membangun demokrasi? Bagaimana Untirta mensummak pemikiran dan perilaku demokrasi di pemerintahan Banten khususnya, tapi harapannya justru nasional banget, bahwa Internasional. Untirta ternyata punya gagasan demokrasi yang didengar, diperhitungkan betul di level nasional bahkan internasional. Itu gimana? Prodi kita itu sudah ke kurikulum berbasis internasional. Kita sudah 40 ya. Dan juga nanti dengan adanya kurikulum prodi prodi terakreditasi internasional ya. Itu nanti kita akan melihat sejauh mana perkembangan ini, termasuk juga student mobility. Artinya student mobility pertukaran antara mahasiswa dengan mahasiswa luar negeri. Itu kan menjadikan luar biasa. Bahkan kita juga harus memperbanyak kerjasama dengan luar negeri terkait dengan penelitian. Karena banyak sekali dosen-dosen yang lulusan luar negeri ya, kemarin program IDB itu, dan kebetulan saya adalah wakil IDB juga, Pak Rektor itu ketua IDB-nya, saya wakil IDB-nya. Nah, itu menciptakan dosen-dosen yang banyak lulusan luar negeri. Nah, akan kita manfaatkan begitu. Nah, ini selama ini masih ya barangkali belum kali ya. Nah, ini insya Allah kalau saya manfaatkan untuk dia mencari kerjasama ke luar negeri, karena beliau ini teman-teman kita yang lulusan luar negeri ini dia kuliahnya dari sana. Nah, kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan di sana kan? Ini banyak sekali, kurang lebih ya 30 dosen yang kuliah di luar negeri. Betul, sangat biasa. Investasi SDM yang saya di Badasan itu harus dipersiapkan itu. Ya, ada di pikiran saya, ada niatan saya seperti itu untuk menjalankan rektor seperti itu. Betul, Pak. Minimal kepemimpinan itu saya insya Allah sih mudah-mudahan saya menjadi rektor nanti begitu ya. Saya ingin merangkul semua bersama-sama gitu ya. Dan tidak boleh menjelekkan sama-sama lain. Kita damai-damai saja, karena kita ini di akademisi di sebuah perguruan tinggi yang ternama namanya Universitas Sultan Agung Indonesia, yang punya karakter, yang punya sejarah yang sangat luas. Maka harus kita mencontohkan di dalam pemilihan rektor nanti. Siapapun yang terpilih itu mari kita dukung. luar biasa. Kita hanya nyaret dan ikhtiar saja, karena Allah yang menentukan. Sangat baik sekali, Insya Allah. Nah, ini karena sudah mengkerucut bicara rektornya, tentu dokter punya kriteria kepemimpinan. Itu sudah menjadi prinsip lembaga masuk. Tapi kalau ngomong-ngomong kansnya deh Pak Dokter, enggak, artinya kans ya bicara nggak apa-apa, bicara kans kemenangan kan? Itu berapa persen Pak? Kalau berbicara persen, syukur-syukur 100%. Tapi insya Allah namanya pilihan itu tergantung nanti. Kita semua akui bahwa anggota senat yang milik anggota senat ini banyak profesor, banyak orang-orang cerdas, dan bukan hanya berpikir hanya sesana gitu ya. Tapi bagaimana ke depan itu untuk kita harus diapakan, diamati, itu tergantung nanti bagaimana jiwa-jiwa pilih itu bisa memilih seorang pemimpin Untirta yang sangat luar biasa. Itu bukan hanya Kebutuhan hari ini ya, bukan hanya dia pintar dari segi akademisi, tapi tadi itu sampai dia juga ada emotional quotient, ada spiritual quotient. betul. Bukan mencari seorang pimpinan itu
yang ini, tapi mohon maaf perilaku ini. Nah, insya Allah semua itu seorang pemimpin itu harus bahasanya harus betul-betul menjadi seorang pemimpin yang bersih begitulah. Ya kan itu ya good governance tadi kan, seorang pemimpin atau pemerintahan yang bersih. Itu siapapun itu kalau saya. Ya, saya yakinlah seluruh kandidat adalah potensinya sama-sama. Mari kita doakan mimpi dan harapan itu menjadi spesifikasi dari masing-masing kandidat. Amin. Itu Pak Doktor dengan segala ide gagasan yang begitu besar, brilian menurut saya. Ada satu pertanyaan tadi secara khusus karena kita menggunakan nama besar Kesultanan. Tentu ada ciri khas yang ingin dibangun. Ada orang bertanya, Sultan Habib ini kesannya hanya ngurusin teknik saja misalnya. Apakah itu irigasi, rekayasa pangan dan lain sebagainya. Tapi karena dia lupa bahwa Sultan Atin juga adalah seorang ulama besar. Ini kira-kira yang akan dimunculkan dalam kebijakan Pak Doktor kalau nanti memang takdirkan sesuatu. Amin ya Allah. Kira-kira misalnya kalau sebatas misalnya tradisi berjamaah itu saya kira sudah lah ya. Ada yang spesifik misalnya bahwa prodi-prodi yang terkait dengan keagamaan ada standarisasi mahasiswa yang memang harus memenuhi syarat kemampuan kira-kira sehingga mereka keluar dari universitas bukan hanya personality yang paham soal teknik, tetapi mereka juga menguasai tentang kalau dalam Islam Indonesia ini kan konsep Islam moderat, tentara, lain sebagainya. Nah, ini mungkin ada tantangan tersendiri Pak Doktor di tengah-tengah pemikiran global yang makin hari saya kira makin ketat lah ya. Kalau saya lihat Untirta ini saya katakan sangat besar. Bahkan beberapa prestasi sudah diraih ini dalam masa periode rektor sekarang, rektor dulu itu kan. Karena saya masuk dalam kepemimpinan ini sangat besar pertuahan. Ini menjadikan pengakuan kita semua itu kan, supaya Untirta ini merasa besar, maka kita pun harus besar. Karena akreditasi itu saja sudah nilainya naik. Bahkan banyak prodi-prodi itu sudah nilainya unggul semua. Sekarang unggul bukan unggul semua institusi itu, bahkan prodi-prodi semua banyak unggul. Bahkan tadi saya katakan 5 prodi itu sudah terakreditasi internasional. Itu sedang dia orang luar negeri sudah meragukan lagi bahkan ada luas boleh kuliah ke universitas. Nah di sisi lain juga kemajuan Untirta ini kan ada sebut dengan smart green, bagaimana Nah ini memang isu. Kalau di saya ingin isunya adalah isu lingkungan yang bagaimana bersih, iklim yang bersih, betul seperti itu ya. Dan juga bagaimana perubahan-perubahan yang ada di Untirta ini ya. Kalau isu kemarin memang Green Campus. Nah kita akan dukung juga Green Campus dengan seperti low karbonnya seperti apa gitu. Kalau bahasa saya lah low karbon, tidak banyak karbon dioksida itu. Ini tidak banyak polusi ya. Sehingga iklim kita ini semakin bagus. Itu seperti itu. Nah akan kita branding dengan pikiran saya dengan cara sendiri bahwa bagaimana Green Campus itu, bagaimana low karbon itu seperti itu. Nah itu pun akan kita laksanakan. Termasuk juga saya punya konsep disebut dengan smart terintegrasi atau building terintegrasi, yaitu saya ingin pernah Pak Gubernur Ridwan Kamil itu sebut dengan ada smart city, kota cerdas ya, kota yang memang bisa dipantau ya, terintegrasi. Nah itu Untirta akan seperti itu. Artinya saya ingin meningkatkan sudah ada hanya melalui aplikasi. Saya ingin melihat seperti begini. Seperti saya rektornya, betul. Itu saya ingin ke Fakultas Teknik. Kita klik satu aja, kita sudah bicara melihat suasana dan melihat kondisi Fakultas Teknik. Ke FKIP kita juga bisa melihat FKIP. Bahkan kita bisa berkomunikasi mulai dari tingkat desa sampai dekan sampai kepada
jurusan sedang apakah beliau ini, apa yang sudah dilakukan itu kan. Jadi komunikasi akan terbangun dengan baik gitu. Tidak hanya melihat, tapi saya ingin membangun itu. Nah, itu disebut dengan smart City. smart terintegrasi ya, dan juga smart building tadi. Jadi Untirta terintegrasi seperti itu. Ini saya seperti itu. Jadi secara teknologi sekarang sudah waktunya digital. Betul. Teknologi, informasi yang masif kan, komunikasi dan informasi yang memang harus kita bangun. Karena seorang manajer itu, ya walaupun dia ahli manajemen, tetapi kalau tidak dikomunikasikan dan tidak dikoordinasikan, itu hal yang tidak bisa dianggap ini. Walaupun keberhasilan seorang pemimpin itu bukan dia sendiri, tapi kolegial itu yang penting. Keberhasilan seseorang, orang menjadi berhasil, pasti ada bantuan orang lain kan. Itu harus kita hargai. Nah itu kolaborasi, terus kolegial gitu kan, itu yang harus kita bangun. Karena Untirta bukan milik seseorang, bukan milik seorang satu rektor atau tidak, tapi semua berperan aktif di dalam membangun Untirta seperti itu. Bahkan kami pun tadi yang dipertanyakan tadi Kang Ali itu seperti apa sih unitnya? Tadi itu saya ingin membangun prodi karena ini Untirta itu diambil dari founding father kita, Sultan Agung Tirtayasa, karena beliau untuk ahli di irigasi, maka saya menginginkan nanti ada prodi teknologi irigasi. Teknologi irigasi ini selain simbolnya Sultan Agung Tirtayasa, juga potensi Banten ini ya itu banyak pertanian, maka pun irigasi sesuai dengan teknologi itu. Kalau saya Nawi Al-Bantani, saya lanjut ya, saya Al-Bantani kan banyak sekali karya buku-bukunya, karya-karya tulisan Al-Qur'annya dan sebagainya. Itu nanti yang unggul yang mana yang bisa diterapkan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa gitu. Nah itu seperti mulai fikihnya kan gitu kan, atau apa namanya tafsirnya kan, nanti kita ambil satu itu. Walaupun Untirta Universitas Sultan Agung Universitas itu bukan UIN, tapi kan agama kita perlu apa? Ini membawa nama besar Nawi Al-Bantani perlu itu. Nah itu maksud saya, itu pikiran-pikiran saya bisa kita terapkan. Insya Allah pasti bisa lah. Iya, harus bisa. Ya, insya Allah. Amin. Baik, luar biasa. Mimpi dan gagasan sudah disampaikan. Mudah-mudahan proses pendaftarannya lancar. Amin. Dan pada waktunya menjadi 3 besar. Nah itu kalau dari 3 besar, mudah-mudahan Pak Menteri berpikir jernih ya. Insyaallah. Suherna dengan berbagai macam pengalaman dan latar belakang dia menjadi pilihan terbaik. Saya kira mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan itu sudah tersampaikan Pak Dokter. Siap. Boleh nanti diskusi di Masih banyak sih kesempatan. Apa namanya? Tidak terlalu padat nanti. Bacanya jenuh apa namanya? Jadi nanti kita ciptakan di lain waktu, lain kesempatan. Dan mohon maaf saya menyampaikannya karena semangat gitu. Tapi kalau nanti kan di tempat itu selalu itu semangat. Mohon maaf ya. Dan untuk kali ini kita akhiri diskus ringan kita mengenal sosok Dr. Adi Suherna, STMSI, salah satu petinggi RU Untirta, dan kebetulan tadi saya sebut adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang sudah tidak asing lagi dengan mahasiswa yang ribuan itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat adanya, terutama buat sivitas akademika dan khususnya bagi warga masyarakat Banten dan Indonesia. Karena pikiran-pikiran itu adalah boleh siapa saja nanti mengaplikasikan di ruang dan waktu yang berbeda. Tidak mesti di Untirta, kira-kira begitu Pak Dokter itu. Tapi kali ini secara khusus kita doakan Pak Dokter ini mulus jalannya. Amin. Sesuai dengan harapan dan keinginan beliau. Sehat walafiat. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah berkunjung, sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Dan saya dari host Kang Ali undur diri. Ada statement terakhir? Statement kami bahwa Untirta ini harus maju lah, maksudnya tidak dicampuri hal-hal yang sifatnya tidak akademis ya.
Saya ingin juga Untirta yang ada di Banten ini bereputasi tingkat internasional. Dan itu pun siapapun nanti rektornya, kita dukung sama-sama. Jangan ada konflik di antara kita. Betul, kita ini satu, hidup di Untirta, makan di Untirta, sama-sama membangun Untirta. Karena dulu saya juga dibesarkan di Untirta sebagai alumni. Itu saja statement saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.